Wes, ayo mulai. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini kita membahas tentang lari kemana UKT kita saat wabah corona. Ya, seperti pandemi yang sekarang lagi booming-boomingnya. Sekarang kita kan para mahasiswa itu pasti dan tidak asing dengan kata-kata UKT, ya kan? Nah, dengan wabah corona ini, kita kemarin waktu pertengahan berjalannya kuliah itu udah ada wabah virus corona. Kalau saya pribadi kan tentang UKT ya, itu per semesternya kenanya 4 juta. Dengan 4 juta tadi itu kita cuma berjalan ya baru 3 minggu, 4 mingguan lah kuliah. Dan sisanya kan kita udah di rumah. Nah, dengan dampak yang kita dapatkan itu, kita harusnya 4 juta tadi dapat fasilitas kan. Harusnya yang selama 5 bulan, 6 bulan itu dapat ruangan AC setiap hari, proyektor, wifi, terus kena fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, sekarang dengan adanya virus corona, kita disuruh belajar di rumah. Terus kuliahnya langsung online, semua tentang online semua lah. Entah itu pakai websitenya Uni, entah itu lagi pakai WA group, entah itu pakai Zoom, nah itulah sembarang kali ini. Lah pasti kan kita butuh kuota sama Uni dikasih cuma 10 giga per bulannya. Ya kalau 10 giga kita hitung-hitung cuma 100.000 kan per bulan. Terus kita hitungnya 3 bulan, 100 kali 3 cuma 300. Terus 3.700 nya lari kemana? Ya kan? Karena nggak kalian mikir seperti itu. Nah, dengan proses kayak gitu, pasti kan uang untuk pembangunan udah ada sendiri nih buat unit masing-masing. Terus listrik yang kita pakai buat pembayaran fasilitas masing-masing biasanya ya juga potong kan. Nah, sekarang kita bayangin lah, sisa dari yang kita pakai tadi itu larinya kemana? Kalau mungkin saya ada sih beberapa poster yang lagi ya viral-viralnya lagi di rumah saya itu tentang kenapa kok tentang UKT ini untuk semester ini ataupun semester depan nggak ada potongan aja gitu. Karena sekarang kita cuma ngerasain fasilitas dari UKT cuma 2 juta. Kenapa kok nggak sekalian aja UKT untuk semester ini 2 juta, terus 2 jutanya itu dikembaliin, entah mungkin semester depan gitu dipotong kuliahnya, UKT-nya cuma 50% bayarnya, ya kan? Bisa aja gitu. Terus nggak itu juga, kita kan juga harus melihat tentang faktor ekonomi setiap orang kan pastinya beda-beda. Ya mungkin ada orang yang ekonominya tengah ke bawah, ya kan? Nah, kita tuh kan harus pikiran seperti itu juga kan. Nah, kalau semisal kita beranggapan bahwasanya malah mungkin mampulah semua untuk bayar kuliah ataupun entah itu dipotong atau enggak. Sekarang kan ini wabahnya corona, PHK di mana-mana udah besar-besaran. Terus para pedagang belum tikar. Ya pasti kita sendiri kan ya buat makan sehari-hari bulanan. Terus kita buat sangu. Barangkali kalau misalnya saudara punya 3 ataupun 4 atau 2, pasti kan harus bikin sangu. Oh ya pasti saya pribadi sama teman-teman ya pastinya di rumah terus ya jenuh. Pasti nanti minta orang tua sangu keluar. Entah itu nanti nyolong-nyolong lah bawa corona ngopi, entah itu ntar kita kemana, pasti kan ada lah pikiran gitu. Di rumah jenuh cuman HP rebahan. Ya pasti juga jenuh juga. Nah mungkin saya dapat di website itu di Suara Surabaya bahwasannya dari Menteri Pendidikan itu mengeluarkan bahwasannya mahasiswa baru di PTN dapat ajukan penundaan dan penurunan UKT. Nah, dari berita yang saya tampilkan ini, itu saya bacakan bawahnya itu ternyata tidak hanya untuk mahasiswa baru yang bisa mendapatkan potongan dan penundaan UKT. Ternyata mahasiswa yang di tengah-tengah semester atau penundaan semester itu juga bisa penundaan atau pengurangan UKT. Bisa juga kita fokuskan juga ke
mahasiswa yang di akhir semester. Ya udah akhir semester harus bayar full, yang harus lulus semester ini kena corona, terus ujiannya nggak selesai, harus lanjut semester depan, bayar UKT lagi, kan ya sayang kan, cuma mencari skripsi, ternyata harus bayar satu semester lagi, kan sayang kan, rugilah hasilnya, teman-teman pengeluaran, belum lagi bayar kos, bulanan, pacaran, rebahan, internetan, kan butuh uang lagi. Tapi dari isi yang ada itu ternyata program ini tuh hanya difokuskan ke untuk masyarakat atau mahasiswa yang berpendidikan, yang bukan ke pendidikan aja, lebih ke berprestasi lah di akademik yang jurusan mereka masing-masing. Mungkin kalau nggak gitu kepada keluarga yang tidak mampu atau mahasiswa yang dia tuh emang udah mendaftar kuliahnya tuh dan dari awal tuh ada kayak mereka tuh mahasiswa yang kurang mampu lah kasarnya gitu. Itu sekarang gimana ya? Sekarang ini wabah corona itu nyerangnya itu bukan ke orang-orang yang ekonominya setengah ke bawah, tapi semua orang ini sekarang lagi kena wabah kan. Kenapa kok nggak langsung aja Kemendikbud itu langsung buat keputusan semester depan semua UKT, semua univ, entah itu swasta atau negeri dipotong 50%, dikarenakan UKT yang semester sebelumnya itu belum kebermanfaatnya belum menyeluruh. Kan enak kita jadi lebih beban itu lebih berkurang lah sebelumnya. Biasanya kalau kita kuliah harus bayar UKT 4 juta, dipotong semester depan cuma 2 juta. Ya kan itu lebih meringankan lah. Apalagi belum yang mahasiswa yang rantau, dia harus bayar kos, terus dia nanti belum lagi ada keperluan lain, makan, ntar belum listrik, itu kan pasti juga perlu biaya lah. Apalagi nanti ya pastilah ada ntar orang tuanya itu yang ayahnya kena PHK, terus sekaligus ibunya dagangan ternyata ada program lockdownnya pemerintah itu harus tutup, nggak boleh, harus take away, ternyata sepi, terus harus belum tikar karena modalnya nggak balik waktu harian atau mingguannya itu. Kan kita ini yang kena wabah ini juga bukan orang-orang yang ekonominya bawah aja, para pengusaha pun kena, walaupun itu cuma usaha cuman kecil-kecilan lah, itu pun ya kena, walaupun usaha hotel, usaha transportasi, itu semua itu pasti kena, dan itu akan kita bahas di next lah, terlalu panjang. Dan ini sekarang kita pasti bahas kita UKT masih kan. Terus di berita yang saya tampilkan tadi itu ternyata Kemendikbud itu hanya berfokuskan kepada PTN. Terus bagaimana nasib-nasib para PTS ataupun ada kan SMA ataupun SMK itu ternyata masih bayar SPP. Kenapa kok nggak sekalian Kemendikbud langsung pukul rata PTN, PTS, SMA, SMK yang masih bayar SPP ataupun UKT mulai semester depan harus dipotong 50%. Jadi kita tuh lebih ada keringanan lah setiap kita mau kuliah ataupun mau belajar. Ya syukur-syukurlah meringankan orang tua. Apalagi sekarang bisa dikatakan yang hampir mendekati semua orang lagi merasakan krisis moneter, di mana ekonomi itu melemah. Asalnya bingung lah kata lapor duit gak duwe, ya wis harapan gak duwe, kerja wis ditokno, dagangan yo tutup, anak duwe telu, kan yo kabeh wong yo mikir jelasin. Terus engko orang ending-endingnya ternyata orang tua harus menggunakan cara, ada orang tua yang harus mencuri lah, atau dia bela-bela yang harus ngemis-ngemis, marah kalian kan. Kita kan jadi anak ataupun orang kan pasti hibah lah. Jadi minta tolong untuk ya kita saling menghargai lah, atau lah kita semua ini sekarang lagi kesusahan, lagi berilah keringanan kita untuk bayar sekolah atau berpendidikan lebih murah. Terus ada juga berita bahwasanya pandemi corona, sesuai berita ini ya, pandemi corona, Kemendikbud siapkan skenario belajar hingga akhir tahun. Bahwasanya Kemendikbud itu punya 3 skema tentang skenario belajar di rumah. Yang pertama itu
kalau corona itu selesai hingga semester ini, semester depan udah kita KBM, kegiatan belajar mengajar. Terus skema kedua, kalau misalnya corona itu berakhir di Agustus September, maka setengahnya kita di rumah, setengahnya kita di KBM, belajar mengajar. Nah kalau emang harus sampai semester depan kita harus belajar mengajar di rumah, toh ya pendapat saya tentang 50% nya bisa digunakan. Jadi semester depan udah kita nggak ngampus lagi, kita perlu di rumah, orang tua yang belum dapat kerjaan, semua pada di PHK, dagangan tutup, nyari uang buat modal lagi. Kan lumayan, uang yang biasanya buat kita bayar kuliah dipotong buat modal untuk kerja lagi. Ya kan, bisa kan kita pikir seperti itu. Ya maka mungkin kita di sini bisa apa ya, membantu lah teman-teman kita mahasiswa atau pelajar-pelajar yang sekiranya kan kita di rumah nih, ngapain pasti HP-an, online terus. Gimana kalau kita membuat sebuah solusi yang bisa kita lakuin lah dengan mudah di rumah? Kita bahas tentang solusi ya. Kalau solusinya sendiri mungkin kita sekarang gimana kalau kita bersama bareng-bareng lah. Sekarang kan kita semua serba online, ya kan? Kita lihat rumah nggak apa-ngapain, online terus, makan HP, rebahan. Sekarang kita buat petisi, bahwasanya ayo semester depan, entah itu pelajar ataupun mahasiswa, kalau kita membayar kuliah ataupun membayar sekolah itu dipotong 50%. Mungkin di setiap univnya sendiri kan pasti ada lah badan eksekutif mahasiswa tingkat universitas. Ya mereka yang mendahului, ya mereka yang buat link dulu, mereka yang membuat ya yang terdepan lah, yang intinya pelopor untuk membuat petisi itu. Setelah itu di linknya disebarkan untuk seluruh univ ataupun jurusan masing-masing, buat petisi. Setelah itu kalau udah berkumpul, kita masukkan ke Kemendikbud, bahwasanya semua mahasiswa dan pelajar itu setuju dengan dipotongnya 50% untuk biaya sekolah semester depan, dikarenakan kurang maksimalnya perserapan dana dari semester yang sekarang ini. Dan kalau kita hitung-hitung ya, sedikit kita hitung sedikit, UKT saya kan 4 juta ya kan, sekitar 1 jutaan lah. Kalau misalnya satu univ setiap tahunnya itu menerima kisaran ya ataupun seluruh univ itu, satu univ itu isinya kisaran ya 28.000 mahasiswa lah, dikalikan aja 4 juta. Itu kalau saya pikir itu kisaran 112 miliar, itu satu univ saja, ya kan. Dan itu saya pukul rata kalau UKT-nya 4 juta semua, belum ada 5 juta, 6 juta, ntar belum lagi yang UKT-nya tinggi-tinggi, ataupun univ-univ yang terkenal yang UKT minimumnya itu cuma 5 juta. Itu kan pasti ya banyak lah dana yang belum bermanfaatnya, itu belum diproses baik sama univnya masing-masing. Nanti kan kalau misalnya kita bersemangat buat semester depan kita pakai lagi dananya, atau semester depan bayar setengah kan masih bisa lah kasarannya. Apalagi dengan sistemnya Kemendikbud yang siap skenario belajar hingga akhir tahun. Oh ya kita di rumah lagi setengah tahun sampai akhir tahun, kita masuk sampai awal tahun lagi. Itu pun kita juga belum tahu corona udah selesai apa belum, ya kan. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Soalnya kan kita udah bahas tentang lari kemana sih UKT kita ini. Mungkin teman-teman tahu lah kemana sih larinya UKT kita. Mungkin setiap univ kan beda-beda larinya kemana. Bisa komen lah, beritahu saya kemana. Karena saya sendiri tuh bingung larinya kemana ini, uang segini banyaknya, ya kan. Terus udah saya kasih solusi. Kalau menurut saya tadi potongan 50% untuk semua pelajar, mahasiswa ataupun SMA kuliah atau yang lain-lain sebagainya juga. Mungkin untuk video kali ini sudah cukuplah membahas itu aja, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya untuk mengikuti video berikutnya. Sekian, terima kasih.